Adik-adik, Assalamualaikum. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama kakak Winda Del Arindi, NIM 2019-1435509 dari Universitas PGRI Palembang, Fakultas FKIP, Program Studi PGSD. Nah, adik-adik, kali ini kakak akan membahas materi tentang memahami kode kehormatan, lambang, dan atribut kepramukaan. Oke, baiklah, kita masuk ke materi yang pertama. Kode kehormatan pramuka. Kode kehormatan itu sendiri adalah suatu norma aturan yang menjadi ukuran kesadaran mengenai akhlak, budi pekerti yang tersimpan dalam hati seseorang yang menyadari harga dirinya. Kode kehormatan pramuka itu sendiri adalah suatu norma dalam kehidupan pramuka yang menjadi ukuran atau standar tingkah laku pramuka di masyarakat. Adapun kode kehormatan itu terbagi menjadi dua, yaitu Trisatya dan Dasadharma. Trisatya memiliki pengertian bahwa Tri yang artinya tiga dan Satya yang artinya kesetiaan. Jadi Trisatya adalah tiga kesetiaan yang harus dipenuhi oleh setiap anggota pramuka. Sedangkan Dasadharma yaitu 10 sikap yang harus dimiliki oleh seorang pramuka. Biasanya dimiliki oleh seorang pramuka tingkat penggalang hingga tingkat atas. Adapun bunyi tiga kesetiaan Trisatya yaitu demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menepati Dasadharma. Dan adapun bunyi Dasadharma itu yaitu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka musyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Nah, adik-adik, pasti kalian bertanya-tanya, gimana sih cara menghafal Dasadharma itu? Oke, baiklah, cara yang pertama untuk menghafal Dasadharma itu, yang pertama kita bisa menghafalnya dengan cara menghafal 2 huruf di depan setiap poin Dasadharma itu. Misalkan yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalian bisa menghafal 2 huruf di depannya yaitu ta. Begitu pula seterusnya. Dan adapun cara cepat lainnya yaitu dengan menggunakan lagu. Sama seperti tadi, cara menghafalnya 2 huruf di depan setiap poin itu. Lagunya itu seperti Taci paparera hedi besu, taci paparera hedi besu, taci paparera hedi besu. Nah, mungkin itu saja cara cepat menghafal Dasadharma. Apakah sampai sini sudah paham tentang materi kode kehormatan? Jika sudah paham, kakak akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang lambang pramuka. Nah, adik-adik, ada yang tahu nggak? Apa sih lambang dari pramuka? Ya, betul sekali. Lambang dari pramuka itu adalah tunas kelapa. Nah, kalian tahu nggak apa alasan dipilihnya tunas kelapa sebagai lambang pramuka? Gak ada yang tahu ya? Oke, kakak akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu alasannya, buah kelapa dapat bertahan lama dalam keadaan apapun. Jadi lambang tersebut dimaknai bahwa tiap anggota pramuka adalah seorang yang rohaniah dan jasmaniah, sehat, kuat, dan ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup dan dalam menempuh segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi pada tanah air dan bangsa Indonesia. Dan yang kedua yaitu kelapa dapat tumbuh di mana saja, yang membuktikan besarnya daya upaya dalam menyesuaikan diri
dalam masyarakat di mana dia berada dan dalam keadaan apapun. Dan yang ketiga yaitu kelapa tumbuh menjulang lurus ke atas dan merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Sehingga lambang tersebut mengkiaskan bahwa setiap pramuka memiliki cita-cita yang tinggi dan lurus, mulia dan jujur, dan dia tetap tegak, tidak mudah goyah oleh sesuatu. Dan yang selanjutnya yaitu akar kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Sehingga lambang itu mengkiaskan tekad dan keyakinan tiap pramuka yang berpegang pada dasar-dasar dan landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata. Tekad dan keyakinan yang digunakan untuk memperkuat diri guna mencapai cita-cita. Sedangkan yang terakhir yaitu kelapa adalah pohon yang serbaguna, dari ujung atas hingga akarnya. Jadi lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna dan membuktikan diri dan kegunaannya kepada kepentingan tanah air, bangsa dan negara Republik Indonesia serta kepada umat manusia. Oke, baiklah, mungkin itu saja pembahasan materi tentang lambang pramuka. Apakah sampai sini sudah jelas? Oke, baiklah, jika sudah jelas, kakak akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang atribut kepramukaan. Atribut kepramukaan itu sendiri terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama ada tanda umum, tanda satuan, tanda jabatan, tanda kecakapan, dan tanda penghargaan. Tanda umum sendiri yaitu merupakan tanda pengenal yang digunakan oleh semua anggota pramuka. Tanda umum memiliki fungsi untuk jati diri seseorang sebagai anggota pramuka. Adapun macam-macam tanda umum yaitu 1. Tanda tutup kepala, 2. Setangan leher, 3. Tanda pelantikan, 4. Tanda harian, 5. Tanda kepramukaan sedunia. Sedangkan tanda satuan. Tanda satuan merupakan yang menunjukkan satuan tempat seseorang pramuka bergabung. Yang dimaksud dengan satuan melalui satuan terkecil sampai tingkat nasional. Adapun macam-macam tanda satuan yaitu A. Tanda satuan kecil yang terdiri dari tanda burung untuk siaga, tanda regu untuk penggalang, tanda sanggah untuk penegak, tanda reka untuk pendega, dan tanda krida untuk satuan karya pramuka. Dan yang B, nomor gugus depan, kuartir, dan majelis pembimbing. Yang C, tanda satuan karya pramuka. Dan yang D, tanda daerah dan tanda wilayah. Dan yang E, tanda satuannya. Dan yang selanjutnya yaitu tanda jabatan. Tanda jabatan merupakan tanda pengenal pramuka yang menunjukkan jabatan seseorang, serta hak dan kewajiban melekat dengan jabatan. Adapun macam-macam tanda pengenal yaitu A. Tanda peserta didik yang meliputi tanda ketua barung utama atau sulung, ketua regu utama atau pratama, ketua sangga utama atau pradana, atau juga ketua racana. Yang selanjutnya ada tanda pemimpin dan juga wakil pemimpin barung, sangga, regu, reka. Dan yang selanjutnya ada tanda pemimpin dan juga wakil pemimpin, krida. Yang selanjutnya ada tanda keanggotaan pada Dewan Kerja Pramuka, Penegak, dan juga Pandega. Dan yang B, bagi anggota dewasa yaitu ada tanda pembina dan juga wakil pembantu pembina, siaga, penegak, penggalang, dan pandega. Yang selanjutnya ada tanda pelatih pembina. Yang selanjutnya ada tanda majelis pembimbing. Yang selanjutnya ada tanda andalan dan juga pembantu andalan. Dan yang terakhir ada tanda jabatan lainnya. Dan yang selanjutnya yaitu yang keempat, tanda kecakapan. Tanda kecakapan merupakan tanda menunjukkan kecakapan, ketangkasan, keterampilan, kemampuan, usaha, dan sikap seorang pramuka pada bidang tertentu sesuai golongan usianya. Tanda ini digunakan untuk
digunakan hanya bagi peserta didik. Macam-macam tanda kecakapan yaitu tanda kecakapan umum dan tanda kecakapan khusus. Dan yang terakhir yaitu tanda penghargaan. Tanda penghargaan merupakan tanda yang menunjukkan penghargaan atau jasa yang diberikan pada seseorang atas jasa dharma bakti dan lain-lain. Dan adapun macam-macam atribut pramuka, putri maupun putra. Yang pertama, tutup kepala, tanda kepanduan dunia, tanda pelantikan, papan nama, tanda lokasi, gugus depan, tanda wilayah, tanda regu, tanda kecakapan umum penggalang, tanda kecakapan khusus TKK, dan tanda jabatan. Dan adapun cara memasang atribut tersebut yaitu yang pertama, pada tanda tutup kepala biasanya lebih kita kenal sebagai pin topi boni atau pin baret pramuka. Untuk anggota putri berbentuk lingkaran, sedangkan anggota putra berbentuk segi 8 dengan warna dasar merah. Dan pada putri dipasang di topi pramuka bagian depan, sedangkan untuk putra di samping kiri baret pramuka. Dan yang kedua, tanda pandu dunia berwarna dasar ungu. Untuk putri berbentuk bulat dan dipasangkan pada kerah baju sebelah kanan. Dan untuk putra berbentuk persegi dipasang di atas papan nama bagian dada sebelah kanan. Dan yang ketiga yaitu tanda pelantikan berwarna dasar coklat tua untuk anggota putri berbentuk bulat dan dipasangkan di kerah baju sebelah kiri, sedangkan untuk putra dipasangkan di dada sebelah kiri di bawah lipatan baju. Dan yang keempat yaitu papan nama berwarna dasar coklat muda. Baik putra maupun putri dipasangkan di dada sebelah kanan di atas lipatan baju dan di bawah tanda pandu dunia. Dan yang selanjutnya, tanda lokasi kuartir cabang. Memuat nama kuartir cabang, kabupaten atau kota tempat anggota pramuka tinggal. Baik putra dan putri dipasang pada lengan baju sebelah kanan dan pada posisi paling atas. Dan yang selanjutnya adalah gugus depan. Memuat nomor gugus depan di mana anggota pramuka itu bergabung, baik putra maupun putri. Pemasangannya adalah di lengan baju sebelah kanan, tepat di bawah tanda lokasi kuarcak. Untuk anggota putri, nomor gudepnya genap, sedangkan putra ganjil. Dan yang selanjutnya yaitu tanda daerah adalah lambang kuartir daerah, tempat di mana anggota pramuka tinggal. Dipasang di lengan baju pramuka sebelah kanan di bawah tanda gudep. Dan yang selanjutnya adalah tanda kecakapan khusus TKK. Terdiri atas 3 bentuk sesuai dengan tingkat TKK, yaitu lingkaran, purwa, persegi madya, dan segi 5 utama. Baik putra dan putri pemasangannya adalah di lengan baju sebelah kanan, di kanan kiri dan bawah tanda daerah. TKK dipasangkan pada lengan baju maksimal adalah 5 buah. Selebihnya dipasang pada tetampan TKK. Dan yang berikutnya yaitu tanda jabatan, terdiri atas tanda pemimpin regu utama, pratama, pemimpin regu, pinru, atau wakil pemimpin regu, wapinru, dengan bentuk balok berwarna merah. Balok 3 untuk pratama, balok 2 untuk pinru, dan balok 1 untuk wapinru. Dan yang selanjutnya adalah tanda regu. Berbentuk persegi dengan gambar sesuai dengan nama regunya. Untuk putri biasanya dengan nama-nama bunga, sedangkan putra dengan nama-nama hewan. Baik putra maupun putri, pemasangannya adalah di lengan baju sebelah kiri paling atas. Dan yang selanjutnya adalah tanda kecakapan umum, TKU. Terdiri atas 3 tingkatan yaitu ramu, rakit, dan terap. Baik putra maupun putri pemasangannya adalah di lengan baju sebelah kiri di bawah tanda regu.
Oke, baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari Kakak tentang materi kali ini. Jika ada salah-salah Kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.